Film ini dimulai dengan polisi wanita yang bernama Jessica Loren. Terlihat di sini kalau Loren sedang berbicara dengan ibunya melalui telepon. Dari obrolan mereka, sepertinya ada masalah di antara mereka berdua. Ternyata ibunya Loren tidak setuju kalau Loren menjadi polisi. Hal itu bukan tanpa alasan, karena diketahui kalau ayahnya Loren juga seorang polisi. Tapi sayangnya harus tewas tahun lalu karena menjalankan tugas. Sementara Loren sendiri tetap pada pendiriannya untuk menjadi petugas polisi. Dan diketahui juga kalau malam itu adalah malam pertama Loren bertugas. Tak ingin terlambat, Loren pun menutup panggilan dan masuk ke dalam kantornya. Hello? Sedikit informasi kalau Loren ditugaskan berjaga malam di kantor lama mereka. Yang juga diketahui kalau kantor itu tempat ayahnya pernah bertugas. Terlihat di sini, kantor itu sudah kosong dan tak terawat. Tiba-tiba, Loren mendengar suara berisik dari ujung lorong. Benar saja, di sana ada seorang bapak-bapak yang terlihat sedang marah-marah. Ternyata dia adalah Sersan Chohan yang merupakan atasan Loren. Kemudian, Chohan mengajak Loren untuk berkeliling sambil menjelaskan tugas-tugas yang harus dia kerjakan. Setelah semua sudah jelas, Loren pun mulai berjaga seorang diri. Waktu menunjukkan pukul 8.00 dan kegiatan pertama Loren hanya duduk sambil membaca buku. Sebuah lampu tiba-tiba mati dan menyala di sebuah lorong. Saat Loren perhatikan, tiba-tiba telepon berbunyi. Di sini Loren mendapatkan panggilan yang cukup misterius dari seorang wanita. Terdengar kalau wanita itu sedang dalam bahaya dan meminta pertolongan. Ketika Loren meminta detail lokasi wanita itu, panggilan itu malah terputus. Kemudian, Loren menghubungi kantor pusat untuk memberitahukan panggilan wanita misterius itu. Di sini terungkap fakta kalau panggilan telepon sudah dialihkan ke kantor pusat. Dalam artian, setiap orang yang menelpon 911 pasti akan terhubung ke kantor yang baru, bukan ke kantor lama tempat Loren berjaga sekarang. Sayangnya juga, kantor pusat tidak bisa menindaklanjuti laporan Loren karena kurangnya informasi dari wanita itu. Alright, thank you. Waktu menunjukkan pukul 10.00. Terlihat kalau Loren sedang makan, dan kembali terjadi keanehan, di mana ada selai rambut panjang yang masuk ke dalam mulut Loren. Tiba-tiba, Loren mendengar suara ketukan pintu. Saat diperiksa, tak ada siapa-siapa di sana. Tapi anehnya, saat Loren masuk kembali, ternyata ada seorang tunawisma yang berada di dalam dan kencing di depan lobi. Tidak diketahui bagaimana tunawisma itu bisa berada di dalam. Tak menunggu lama, Loren pun menyuruhnya pergi dari sana. Singkat cerita, Loren kembali menerima panggilan telepon dari wanita misterius itu. Di sini terdengar kalau wanita itu semakin ketakutan. Tapi kabar baiknya, Loren mengetahui nama wanita itu, yaitu Monica. Monica berkata kalau dia seperti di sebuah peternakan babi. Tapi dia sendiri tidak mengetahui secara detail alamat peternakan itu. Lagi-lagi, panggilan itu pun harus terputus. Setelah itu, Loren menerima telepon dari seorang petugas kebersihan yang bernama Joe. Di sini, Joe memberitahu kalau dia akan datang terlambat untuk mengambil sampah. Loren kembali mendengar suara berisik dari sebuah ruangan. Ketika Loren memeriksanya, secara tiba-tiba lampu padam. Dan perasaan yang sedikit takut, Loren terus memeriksa sebuah ruangan yang mencurigakan. Dan ternyata, tunawisma yang sebelumnya sudah disuruh pergi, sudah berada lagi di dalam sana. Loren pun tak tahu bagaimana cara tunawisma itu bisa masuk lagi ke dalam sana. Tapi yang jelas, Loren langsung melumpuhkannya dan memasukkan dia ke dalam salah satu sel. Tapi sayangnya, pintu sel itu tertutup dengan sendirinya. Sementara, Loren masih berada di dalam sana. Waktu menunjukkan pukul 12.00. Terlihat, Loren masih berusaha untuk membuka pintu itu. Dan secara mengejutkan, di dalam kegelapan, Loren mencoba mencari senternya yang terjatuh. Tak lama kemudian, senter itu menyala ke arah Loren. Loren meminta tunawisma itu untuk mengembalikan senter itu kepadanya. Tapi kemudian, senter itu malah mengarah ke tunawisma itu. Di sini Loren bertanya-tanya, karena memang di dalam ruangan itu hanya ada dia dan tunawisma itu. Terus siapa dong yang memegang senter itu? Oke, kita lanjut. Loren masih berusaha tetap tenang dan mencoba untuk keluar dari sana. Dan kemudian,
Setelah itu, Loren menghampiri seorang wanita malam yang terlihat sedang mangkal di depan kantornya. Di sini, mereka saling mengobrol. Dari obrolan itu diketahui kalau wanita malam itu pernah ditahan di kantor polisi itu. Lalu wanita itu menyebutkan satu nama, yaitu The Payments. The Payments adalah nama dari sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang, dan ditahan karena menculik dan membantai para gadis-gadis muda, bahkan juga membunuh ayahnya Loren. Kebetulan saat itu, sel wanita malam ini bersebelahan dengan Payments, dan dia menjadi saksi begitu melihat Payments bunuh diri di dalam sel mereka. Tapi anehnya, mayatnya menghilang, dan semenjak kematian Payments, keanehan-keanehan mulai terjadi di kantor itu. And don't worry, I'm taking my butt with me. Kemudian, Loren kembali mendapatkan panggilan telepon dari Monica. Di sini, Monica berkata kalau para gadis-gadis lain yang diculik bersamanya sudah mati. Tapi kabar baiknya, dia berhasil keluar dari peternakan itu. Loren pun mencoba menenangkan Monica dan memintanya untuk mencari tempat yang aman. Lalu, Loren bertanya nama lengkap Monica, dan diketahui kalau dia adalah Monica Young dan berusia 17 tahun. Loren pun sempat bertanya, apakah pria yang menculiknya bernama John Michael Payment, tapi sayangnya panggilan itu kembali terputus. Kemudian, Loren kembali menghubungi kantor pusat dan memberitahu nama lengkap Monica untuk ditelusuri keberadaannya. Singkat cerita, Loren kedatangan seorang petugas yang bernama Ryan Priest. Kedatangan Ryan ke kantor itu untuk memeriksa keadaan Loren. Di dalam sebuah ruangan, mereka saling mengobrol. Sampai di mana Ryan mulai bercerita soal ayah Loren. Diketahui kalau Ryan ini adalah teman ayah Loren saat bertugas di malam kematiannya. Setelah lama bercerita, Ryan pun memutuskan untuk pergi. Walaupun awalnya Loren meminta Ryan untuk menemaninya berjaga. Seketika, Loren melihat keanehan dari Ryan. Terlihat kalau belakang kepala Ryan sudah bolong. Tak lama setelah kepergian Ryan, Loren melihat penampakan dari Payment. Sontak, Loren pun menjadi ketakutan dan bersembunyi. Kemudian, Loren mendengar teriakan dari tunawisma yang dia tahan. Tunawisma itu meminta Loren agar melepaskannya. Lagi-lagi, Loren melihat penampakan Payment di dalam sel itu. Seketika Loren mencoba menenangkan dirinya dan berkata kalau itu tidak nyata. Lalu, Loren meninggalkan tunawisma itu tanpa mengeluarkannya dari sana. Setelah itu, Loren mendengar sebuah nyanyian dari sebuah ruangan. Ketika diperiksa, ternyata suara itu berasal dari para gadis yang sedang menggunakan penutup kepala dan tampak menakutkan. Dan tiba-tiba, singkat cerita, Loren menghubungi seorang petugas untuk menanyakan laporannya soal Monica. Di sini Loren terkejut begitu mengetahui kalau Monica sudah meninggal setahun yang lalu, dan Monica adalah korban terakhir dari Payment. Lalu, Loren menemukan foto ayahnya yang tewas, dan diikuti dengan foto-foto korban dari Payment. Bahkan, Ryan Priest, petugas yang sebelumnya menemui Loren, ternyata sudah mati. Kemudian, Loren mendengar suara yang menyakiti telinganya. Di saat yang bersamaan, foto-foto itu terbakar dan Loren pun pingsan. Setelah beberapa saat, Loren tersadar karena mendapatkan panggilan telepon dari ibunya. Di saat itu juga, Loren menyadari kalau sabuk, pistol, dan borgol miliknya sudah tidak ada. Seketika, Loren melihat seorang wanita dan mencoba mengejarnya. Tapi kemudian, Loren berada di sebuah ruangan dengan wanita itu. Di sini diketahui kalau wanita ini adalah pengikut dari Payments, dan maksud kedatangannya di tempat itu untuk merayakan hari kematian Payments yang ke-1 tahun. Tapi anehnya, wanita itu malah melakukan ini. Setelah itu, Loren kembali mendapatkan panggilan telepon yang ternyata dari Monica. Loren yang sudah mengetahui semuanya pun sudah tidak percaya lagi dengan apa yang dikatakan wanita itu, karena Loren menganggap kalau wanita di telepon itu hanya mengerjainya saja. Tapi anehnya, wanita itu malah tertawa. Dan di saat yang bersamaan, meja pun bergetar, dan kemudian Loren pun terpojok dengan hantu Monica di hadapannya. Tapi untung saja, hantu Monica pun pergi tanpa melukai Loren. Loren yang sudah tidak tahan,
mencoba pergi dari tempat itu. Sayangnya, semua pintu terkunci dan tak bisa ditembus walaupun Loren mencobanya. Sesaat kemudian, Loren mendapatkan panggilan telepon yang ternyata dari ayahnya. Di sini ayah Loren mengungkapkan rasa bangganya ke Loren karena berhasil menjadi polisi. Tak lupa, ayahnya juga meminta Loren untuk tidak takut dan membalaskan kematiannya kepada Paimons. Karena perkataan dari ayahnya itu, Loren pun mengurungkan niatnya untuk pergi dari sana. Tiba-tiba, tunawisma itu lewat di belakang Loren. Dengan perasaan bingung, Loren pun menghampiri tunawisma itu dan mencoba menahannya kembali. Tapi kemudian, lampu pun padam. Di dalam kegelapan, Loren mendatangi sel tunawisma itu. Dan ternyata tunawisma itu sudah mati gantung diri. Loren yang melihat itu langsung meminta bantuan menggunakan radionya. Tapi anehnya, radio itu malah mengeluarkan suara bising dan darah. Dengan pistol di tangannya, Loren mulai menyusuri lorong. Sampai pada akhirnya, Loren melakukan baku tembak dengan 3 orang yang menggunakan penutup kepala. Untung saja, dengan keahlian menembaknya, Loren mampu mengalahkan mereka. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba Loren ditembak dari belakang. Ternyata yang menembak Loren adalah atasannya sendiri, yaitu Sergeant Johan. Nah, di sini pun diketahui kalau ternyata orang yang ditembak Loren itu adalah Joe, petugas kebersihan yang akan mengambil sampah. Sepertinya, Paimons sudah masuk terlalu dalam dan mempengaruhi pikiran Loren, sehingga Loren melihat 3 orang petugas kebersihan itu sebagai musuh. Film pun ditutup dengan Loren yang terluka parah. Terlihat juga penyesalan dan rasa tak percaya Loren karena sudah menembak Joe. Tak lama, Paimons pun datang dengan membawa penutup kepala dan seketika film pun selesai.